Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilmi tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan juga menambahkan kepada kita sekalian keimanan, ketakwaan serta keistiqomahan untuk terus berada di atas ketaatan hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Dan insya Allah pada malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan atau pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu masuk pada hadis yang ke-29. Hadis yang cukup panjang. Mari kita baca terlebih dahulu hadisnya, hadis nomor ke-29. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyaya wa iyyakum ajma'in an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasir 'ala man yassarahu Allahu ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair as-shawmu junnah was sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Wa salatul rajuli fi jawfil lail summa tala tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagu ya'lamun. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwatu sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihad. Summa qala ala ukhbiruka bi milaki dzalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi qala kuffa 'alaika hada. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala takilatka ummuka wa hal yakubun nasa fi finnari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sungguh engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar. Ya. Artinya masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka itu perkara yang besar. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil udkhilal jannah faqad faz."
Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka, itulah dia berarti sudah menang, sudah beruntung, sudah selamat. Ya, itu inti dari ya kehidupan kita ini. Bagaimana agar kita ini bisa masuk surga, jangan sampai masuk neraka. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya laqad sa'alta 'an azimin." Kamu telah berkata tentang suatu perkara yang besar, ya. Akan tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan atas. Menunjukkan bahwasanya taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya. Mana yang bakal taat, mana yang tidak taat, mana yang bakal mukmin, mana yang kafir, mana yang saleh, mana yang fajir, ya. Mana yang bakal masuk surga dan mana yang bakal masuk neraka, semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memegang perkara, ya. Makanya kata Nabi SAW, "Wa innahu layasirun." Sesungguhnya itu adalah perkara mudah bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan bagi, ya. Kalau kata Allah nggak bisa, nggak akan bisa. Tapi kalau kata Allah dia ya akan ya mudah melaksanakan ketaatan-ketaatan, maka akan menjadi mudah. Maka tugas kita adalah selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya, amal-amal apa yang bisa memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari neraka. Beliau pun bersabda, engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apa. Ya, mentauhidkan Allah dalam ibadah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya. Kemudian engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Di sini disebutkan kewajiban-kewajiban yang merupakan ya rukun Islam yang 5. Ya. Mulai dari ya tauhid, ya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, yang mengaku bahwasanya tidak ada yang benar disembah kecuali Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Ya, kewajiban-kewajiban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan?" Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Ini pintu-pintu kebaikan yang bisa mendatangkan kebaikan yang banyak, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat 16, 17, "Tatajafa junubuhum 'anil madhaji." Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, ya. Artinya mereka bangun di malam hari, ya, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka kerjakan, ya. Yaitu kalau kita baca ayatnya secara ya lengkap, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, berarti mereka itu tidak tidur berarti kan, ya. Tapi mereka itu bangun, ya, maksudnya di sini adalah mereka melaksanakan sholat malam, ya. Mereka qiyamul lail, mereka tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka terus berdoa meminta kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka ya kerjakan. Ya. Ya, sampai sini tadi ya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Akhirnya dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai sebagai bentuk pujian dari Allah bagi orang-orang yang bangun di malam hari.
Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Maukah engkau aku beritahukan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku berkata, "Mau ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Pokok dari segala perkaranya adalah Islam." Artinya intinya adalah Islam dulu, ya, masuk Islam dulu, ya. Maka nanti yang lain-lain amal-amal soleh itu akan menjadi berbuah pahala, menjadi kebaikan. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, ya. Ketika kita itu sudah mau masuk Islam dengan sukarela, ya, dengan keyakinan kita Islam dan ya benar-benar menerima Islam, tidak seperti orang-orang munafikin yang mereka masuk Islam tapi hatinya itu benci dengan Islam, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pokok warasul amri, pokok segala perkaranya adalah Islam. Artinya Islam dulu. Itu intinya. Masuk Islam. Ya. Kemudian wa'amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Ya. Untuk menjaga ya, keislaman ini yang pertama adalah harus menjaga tiangnya yaitu salat yang 5 waktu. Wadir waktu sana jihad, dan puncak dari amalan Islam itu adalah jihad fisabilillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua, ya, yang bisa menguasai semua itu, ya?" Maka aku menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam menjawab sambil beliau memegang lisan beliau, memegang lidah beliau, ya. Jadi dipegang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sambil bersabda, "Kuf'anika, jagalah ini, ya, jaga lisan." Maka aku pun bertanya, ya Mu'adz bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kita ini akan disiksa gara-gara sebab perkataan-perkataan kita?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Wahai Mu'adz, tidaklah manusia dibenamkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka, melainkan karena hasil panenan lisan-lisan mereka." Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah yaitu hendaknya kita bertanya kepada para ahli ilmu, bertanya kepada para ulama tentang apa-apa yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, ya. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui ilmunya. Ya. Maka di sini dalam hadis ini pun demikian. Ya. Sahabat Mu'adz bin Jabal beliau bertanya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong, ya, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka." Nah, ini pertanyaan yang penting begitu, ya. Karena tadi ya kesuksesan yang hakiki, ya, keselamatan yang hakiki adalah ketika seseorang dia masuk ke dalam surga dan tidak sedikit pun terjatuh ke dalam api neraka. Ya. Faqad faz, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentu saja, ya, inilah yang menjadi inti dari apa? Segala amal-amal kita. Kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjaga kita dari nerakanya. Ya. Nah, ini eh, menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk bertanya kepada orang berilmu. Ya.
agar kita mendapatkan faedah amalan-amalan yang penting dalam kehidupan kita sehingga kita bisa selamat baik dunia maupun akhirat. Ya. Nah, ini faedah yang pertama. Ya, bertanya kepada ahli ilmu tentang apa yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ya, dan jangan sampai salah bertanya. Salah bertanya sesat di jalan. Ya. Jangan juga kita tertipu dengan orang-orang yang mereka seakan-akan berilmu padahal mereka tidak memiliki ilmu sama sekali. Ya. Hanya karena ya dilulukan oleh manusia, oleh orang-orang, ya. Padahal ya ilmunya adalah tidak ada. Ini maka kita harus berhati-hati. Makanya kata Rasulullah, fas'alu ahla dzikri. Ya. Berpesan agar kita bertanya kepada memang ahlinya yang memiliki ilmu di dalam masalah agama. Benar seperti kisahnya orang yang membunuh 99 orang. Dia ingin taubat. Maka dia bertanya, ya, mana orang yang paling alim, yang paling berilmu di atas muka bumi ini? Ternyata ditunjukkan bukan kepada orang alim, malah kepada seorang abid, seorang ahli ibadah, yang ilmunya sedikit tapi banyak ibadahnya. Ya. Maka seketika ahli ibadah yang ditanya, saya sudah membunuh 99 orang. Ya, saya ingin bertobat. Apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk bertobat? Maka dijawab tidak ada. Ya. Kamu sudah bunuh banyak orang, yang membuat banyak anak menjadi yatim, banyak istri menjadi janda. Ya. Nggak bisa. Ya. Maka sang pembunuh 90 dia merasa putus asa, akhirnya dibunuh pula lah ya ahli ibadah tadi menjadi genap 100. Ya. Agar di sini pentingnya ketika kita bertanya itu bertanya kepada ahlinya memang. Ya. Maka setelah itu si pembunuh tadi sudah genap 100, maka timbul lagi penyesalannya. Maka dia bertanya kepada ya orang lain, maka yang orang alim, jadi ditunjukkan kepada seorang alim, maka dikatakan ya engkau harus hijrah. Maka lihat bagaimana perbedaannya ketika bertanya kepada seorang abid ya ahli ibadah, maka justru ya jawabannya adalah yang membuat dia putus asa. Namun ketika bertanya kepada orang alim, ya, maka orang alim dia melihat bagaimana ya, kamu tinggal di mana, bagaimana keadaan kampung, ya. Maka sang alim ini pun tidak hanya memberikan jawaban, ya, apakah saya bisa bertobat? Maka sang alim ini menjawab, iya. Apa yang bisa menghalangimu dari taubat dari Allah? Enggak ada. Silakan bertobat, ya. Tapi sang alim ini memberikan saran, ya, agar engkau pindah hijrah dari tempatmu, kampungmu itu pindah ke kampung yang lebih baik. Ya, agar lingkungannya berubah karena lingkungan berpengaruh kepada seseorang. Ya. Maka disinilah pentingnya kita bertanya kepada ahli. Ya. Maka kita hendaknya bertanya kepada ahli ilmu, ya, dan jangan sembarang bertanya, ya, hanya karena mungkin ya eh, dilulukan oleh banyak ya manusia padahal ilmunya tidak ada atau karena retorikanya masya Allah tapi ilmunya tidak. Ini juga harus kita berhati-hati ya. Jadi yang pertama, kemudian faedah yang kedua adalah amal soleh menjadi sebab untuk bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Amal soleh itu bisa menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yang mana Nabi SAW ditanya ya tentang amalan apa yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Berarti memang amalan ini bisa menjadi sebab. Ya. Namun yang menentukan masuknya seseorang itu ke dalam surga, ya, itu bukanlah amalnya.
amal ini menjadi sebab untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menjadi penentu apakah seseorang itu bisa masuk surga atau tidak adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan rahmatnya, maka kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amalannya. Ya, tidak ada satu orang pun, siapapun dia. Ya. Maka para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah jenengan juga tidak ya Rasulullah? Ya. Rasulullah SAW kan ya sudah maksum, sudah diampuni semua dosanya, sudah ya mendapatkan pahala yang demikian banyaknya. Apakah jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala ana, bahkan saya pun tidak. Ya. Nanti Rasulullah SAW dengan amalan-amalan yang demikian banyaknya, itu pun tidak bisa apa? Tidak bisa masuk surga dengan amal-amal beliau. Ya. Illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu, kecuali kalau Allah ya berkehendak untuk menganugerahkan rahmatnya kepada saya. Melimpahkan rahmatnya kepada saya. Maka inilah ya yang menjadi penentu ya. Jadi amal soleh ini menjadi sebab, artinya adalah bisa mendatangkan rahmat Allah. Sehingga kita pun bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Ya. Adapun apa fungsinya amal-amal kita? Ya, kenapa kok memperbanyak ya, berbanyak-banyak amal soleh? Maka selain nanti itu amal soleh itu akan ditimbang sebagai penentu akan apakah kita akan ya bisa melanjutkan menuju surga ataukah terjatuh ke neraka, maka amal-amal itu nanti akan ditimbang ya, di mizan kelak di hari kiamat. Nah, ketika seseorang dia beramal-amal soleh, maka itu bisa mendatangkan rahmat Allah baginya ya. Meskipun mungkin dia banyak berbuat dosa, tapi kalau Allah sudah merahmatinya, maka dengan mudah Allah bisa gugurkan semuanya. Makanya yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh di antara para ulama menyebutkan an-najatu minan nar bi afillah. Agar kita selamat dari api neraka, yaitu adalah dengan ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulul jannah bi rahmatihi, dan masuk surga itu harus dengan rahmatnya Allah ini saja. Ya. Maka pastikan ketika kita hidup ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Hendaknya kita pastikan bahwasanya kita ini ya berada di jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru kita berada di jalan yang di situ memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Waqtisamul manazili wad darajat bil amal. Adapun letak kita nanti di surga, ya, apakah tingkatannya tinggi atau tingkatnya rendah, ya, apakah di bagian mana surga yang, ya, maka ini ditentukan oleh amal-amal perbuatan seorang. Ketika dia, ya, amalannya banyak, maka derajatnya pun akan semakin tinggi. Ya, dia yang menguasai ilmu, ya, dengan susah payah dia pelajari benar-benar, maka itu akan mengangkat derajatnya. Maka di sini iktisamul manazil wa darajat bila amal. Adanya perbedaan derajat, yang satu lebih tinggi daripada yang lain, ya, dan seterusnya, maka ini adalah tergantung dari amal. Ya. Kemudian yang ketiga di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah bahwasanya tauhid adalah amalan yang paling utama. Tauhid adalah amalan yang paling utama. Di antaranya tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
ta'budullah wa ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Maka ini juga menunjukkan ya, kepada kita sekalian ya, tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Ini tauhid adalah amalan yang paling utama. Ya. Kenapa yang paling utama? Karena itulah tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Makanya didahulukan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Kemudian ikhwan yang fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara keutamaan tauhid adalah ketika ya seseorang dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadis ya. Hadis qudsi ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata ya, kepada sahabat Mu'adz ya. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah atas para hamba dan apakah haknya para hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan ya, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hanya Allah atas para hamba adalah para hamba itu menyembah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Ya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya kita para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba man la yusyrik bi syai'a, yaitu Allah itu enggak akan mengadab, menyiksa hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah ini ya menunjukkan bagaimana pentingnya masalah tauhid ini. Karena ketika seseorang dia tauhidnya betul, maka bisa dia ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Begitu pula dalam hadis qudsi yang lain, ya, Allah Subhanahu berkata, "Ya bani Adam law atani bi qurbil ardi khataya la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurbi maghfirah." Wahai anak manusia, seandainya kau datang kepada hari kiamat membawa sepenuh bumi dosa, tapi engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datangkan bagimu sepenuh bumi juga ampunan. Maka di sini pentingnya apa? Kita belajar tentang at-tauhid. Ya. Yang mana tauhid ini merupakan inti dakwahnya para nabi dan rasul. Semua nabi rasul mengajak kepada tauhid, ayo beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, hanya kita jadikan ya, tauhid ini adalah amalan yang paling utama, yang paling pertama. Kemudian selanjutnya yang keempat, itu lawannya dari tauhid, dosa terbesar adalah kesyirikan. Dosa ya, yang terbesar adalah kesyirikan. Yang ya, kesyirikan ini kalau dosa itu kan ada level-levelnya ya, ada tingkatannya, maka level yang paling tinggi sudah ya, itu syirik. Ya, apalagi kalau ada syirkul akbar, syirik besar,
Itu sudah paling top itu, nggak ada lagi di atasnya sudah. Dosa yang paling bahaya, yang paling yang besar, yang paling mengerikan adalah syirkul akbar, syirik besar. Nggak ada lagi di atas itu. Maka kalau sesuai itu kata para ulama ini merupakan syirik besar, itu berarti kita harus hati-hati, harus waspada, jangan sampai dekat-dekat nyerempet aja, jangan. Ya. Karena kalau sudah syirik besar, ya ini efeknya bahaya. Di dunia, ya, kita bisa gugur semua amal-amal kebaikan. Semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan gugur, ya, hewanmu, ya, akan gugur amal-amalanmu. Ya. La yahbatanna 'amaluka, dan kamu akan termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Ya. Jadi kalau ya seseorang itu berbuat syirik besar, misalnya berdoa kepada selain Allah, harusnya dia berdoa itu yang dipanggil nama Allah, ya Allah saya minta ini ya Allah. Ternyata dia malah menyebut nama selain Allah. Maka saat itu dia terancam, ya, lain asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kamu berbuat syirik kepada Allah, akan gugur, ya, semua amal-amalmu. Ini bahaya. Kalau syirik besar atau asyirkul akbar. Kalau syirik kecil itu akan dia bisa menggugurkan amalan yang dimasukinya. Ya. Seperti contohnya orang sholat, kemudian dia dimasuki oleh riya, ya, memperlihatkan sholatnya kepada orang lain. Maka saat itu, ya, karena riya ini termasuk syirik kecil, maka dia bisa menghancurkan amalan yang dihinggapinya. Ya sholatnya itu saja. Adapun amal-amal lainnya, ya, yang tidak dimasuki riya tersebut adalah tidak akan, ya, tidak hilang atau tidak akan gugur. Ini bedanya, ya. Makanya kalau sesuatu dosa itu sudah syirkul akbar, kita harus berhati-hati. Jangan sampai dekat-dekat. Ya. Karena bisa gugur amal-amal kita selama ini. Amal-amal soleh kita bisa gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian, ya, di antara bahayanya kalau sampai syirik akbar, kenapa syirik akbar? Syirik yang apa? Dosa yang paling tinggi levelnya. Karena kalau seseorang itu dia berbuat syirik, kemudian dia bawa mati, belum sempat bertobat, meninggal, ya, dalam keadaan dia berbuat syirik, belum taubat, ya, maka dia terancam. Yang pertama adalah yaitu dia akan masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah tidak diampuni dulu dosa. Sebagaimana kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak akan ngampuni apabila Allah dipersekutukan dengannya. Dan Allah bisa mengampuni yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah ini bahayanya. Ketika seseorang itu dia berbuat syirik, dia nggak mau taubat, dia bawa mati dosa tersebut, maka dosa itu adalah menjadi dosa yang tidak akan diampuni, berarti akan menjadikan dia diadab di dalam neraka. Kemudian bahaya lainnya dari syirik ini adalah kalau seorang dia berbuat syirik besar, ya, dia tidak mau bertobat darinya, maka Allah akan haramkan baginya surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya barang siapa yang dia mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, ya, maka, ya, sungguh
ya, kami akan haramkan baginya surga. Bayangkan, ya, diharamkan untuk masuk surga. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Dan yang paling mengerikan ya dari kesyirikan ini adalah yaitu kita bisa terancam kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bukan setahun, 2 tahun, 1.000.000 tahun, 2 juta tahun, ya, tapi selama-lamanya di dalam neraka waliyadzubillah. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina" ya, "fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Nah, ini bahaya syirik akbar. Makanya harus benar-benar kita jauhi, ya. Berdoa kepada selain Allah, ya, menyembelih untuk selain Allah, ya. Sujud kepada selain Allah, isti'adah, isti'anah dengan selain Allah, ya. Maka ini bahayanya syirik yang tidak ada dosa yang lebih bahaya daripada syirik ini, ya. Selanjutnya yang kelima adalah keutamaan rukun Islam. Keutamaan rukun Islam karena tadi di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang apa saja amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka beliau menyebutkan adalah yang pertama yaitu tauhid, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Kemudian waktu tuqimus shalah, salat, waktu ya zakat, zakat, waktu sumur puasa Ramadan, dan yang terakhir adalah, ya, yaitu naik haji. Makanya disebutkan apa? Ada rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5, ya. Yang mana ini menunjukkan kepada kita sekalian, ya, tentang keutamaan dari rukun Islam yang 5. Ya. Maka sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya, "Akhbirni 'anil Islam." Tolong beritahukan kepadaku tentang Islam. Ya. Maka dijelaskan Islam itu adalah dengan rukun-rukun Islam, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka ini menjadi kewajiban juga bagi kita sekalian. Ya, yang pertama adalah kita mentauhidkan Allah, ya. Kemudian ini dengan 2 kalimat syahadat, setelah itu sholat, ya, zakat, ini kewajiban semua. Ya. Termasuk puasa dan haji. Bagi mereka yang sudah mampu, ya, tapi dia tidak berusaha untuk, ya, ke arah sana. Sudah mampu tapi tidak haji, ya, maka pasti nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan, ya, ketika kita memiliki, ya, sudah memiliki kelebihan rezeki dan lain sebagainya, sudah cukup, ya, segera untuk kita laksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Ya, rukun Islam yang 5. Selanjutnya, di antara faedah dari hadis ini, yang keenam adalah keutamaan puasa sunnah. Keutamaan puasa sunnah. Karena tadi disebutkan, ya, di dalam hadis, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, as-saumu junnah, puasa itu adalah tameng. Wa sadaqatu tudfi'u khati'ah kama tudfi'ul ma'un nara. Ya. Maka di sini, ya, terdapat keutamaan puasa sunnah. Ya. Yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, as-saumu junnah, puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah apa? Adalah tameng. Ya. Apa yang dimaksud dengan tameng di sini? Ya.
Yang dijelaskan oleh para ulama kita yang dimaksud dengan tameng di sini pertama adalah yaitu tameng dari api neraka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis surat Nasai, as-saumu junnatun minan nar. Ya. Puasa itu adalah seperti perisai dari api neraka. Jadi untuk menjaga diri kita dari panasnya api neraka itu dengan apa? Dengan puasa. Ya. Nabi SAW juga pernah bersabda, as-siyamu junnatun kajunnati ahadikum minal kita. Puasa itu seperti perisai tameng yang kalian bawa, ya, kalian pegang, ya, ketika berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Di mana kita ini setiap hari bergelut, ya, berperang dengan berbagai macam fitnah, syubhat, syahwat. Maka puasa ini adalah tamengnya. Ya. Jadi tameng di sini, ya, bisa menjadi tameng bagi neraka, ya, yang menjaga kita dari panasnya api neraka, dan juga tameng di sini adalah tameng untuk melindungi kita dari kemaksiatan. Ya. Berkata Imam Ahmad di dalam musnadnya, as-saumu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu seperti tameng dan benteng yang kokoh dari panasnya api neraka. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Puasa ini juga bisa menjaga wajah kita dari api neraka. Kalau tadi disebutkan, ya bahwasanya nanti akan ada orang-orang yang ditelungkupkan wajahnya di atas api, ya, badannya di atas, gitu. Jadi dibalikkan begitu. Ya. Maka cara bagi kita untuk menjaga wajah kita ini jangan sampai terkena jilatan api neraka, ya, adalah dengan kita berpuasa. Dengan kita berpuasa ini akan melindungi wajah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih, ya, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fisabilillah." Barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas di jalan Allah satu hari saja, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Ya. Menunjukkan bahwasanya dengan berpuasa itu bisa menjaga, ya, merawat wajah kita. Ya. Maka perawatan wajah itu bukan hanya dengan krim-krim, dengan kita ke salon apa, yang justru, ya, malah itu nanti akan banyak, ya, eh, akan banyak, ya, madaratnya. Ya. Ketika seseorang dia, ya, justru dia merawat wajahnya tapi untuk kemunkaran, untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti dia akan dihisab, ya, maka atau dia merawat wajahnya dengan cara-cara yang tidak syar'i, ya, maka semua itu justru nanti akan menjadi, ya, pendorong dia untuk, ya, wajahnya dibakar dalam neraka. Waliyadzubillah. Nah, cara kita untuk menjaga wajah kita dari api neraka adalah justru dengan kita berpuasa. Ya. Kata Nabi SAW tadi, barang siapa yang berpuasa satu hari saja, Allah jauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Jadi, ya, jauh. Karena neraka itu demikian mengerikannya, demikian panasnya. Dari jauh saja terasa panasnya. Ya. Maka puasa itulah. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa berpuasa satu hari, maka Allah akan jadikan adanya khandakman, ya, adanya parit yang memisahkan antara dirinya dengan neraka. Ya. Maka ini menjadi motivasi, ya, di antara keutamaan kita berpuasa di
ya berpuasa, memperbanyak puasa, maksudnya puasa-puasa sunnah, ya setelah puasa Ramadan yang fardu kita jaga, maka kita tambah dengan puasa-puasa sunnah, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ketujuh adalah keutamaan sedekah, ya. Sedekah ini banyak sekali keutamaannya, ya, yang mana sudah kita jelaskan pada hadis yang terdahulu, ya. Di antaranya bahwasanya sedekah itu akan menjadi naungan kita pada hari kiamat. Ya. Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minu tahta dhilli sadaqatihi." Seorang mukmin itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Jadi di padang mahsyar ketika orang-orang kepanasan, ya, maka orang-orang beriman itu akan dipayungi oleh apa? Oleh sedekah-sedekahnya. Ya. Makanya, ya, sahabat perawi hadis tersebut kata beliau, semenjak saya mendengar dari Rasulullah SAW, saya tidak pernah melewatkan satu hari pun pasti saya bersedekah. Ya. Begitu pula tabi'in yang mendengar dari sahabat tersebut, semenjak saya dengar dari sahabat itu hadis ini, saya tidak pernah lewat satu hari bersedekah. Ya. Begitu pula tabi'in yang meriwayatkan hadis ini pun, semenjak saya mendengar dari guru saya tersebut, saya tidak pernah absen bersedekah setiap hari, meskipun dengan bawang. Ya. Bawang dia bawa, ya karena nggak ada apa-apa lagi, adanya bawang, ya bawang itu dia berikan sedekah. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi motivasi juga bagi kita sekalian untuk bisa rutin bersedekah, ya. Kemana saja bisa dan apa saja, ya. Bisa sedekah itu bisa dalam bentuk makanan, ya, bisa bentuk minuman, ya, bisa dalam bentuk uang, ya, masukkan di kanceleng masjid, macam-macam, ya. Bisa sekarang pun dengan misalnya, ya, bisa pakai kris, ya, tinggal di-scan, kirim, ya, transfer, gampang sekarang ini. Ya, bersedekah banyak sekali belum, ya. Termasuk sedekah dengan sembunyi-sembunyi, ya. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi ini naungannya kalau tadi sedekah secara umum, ya, itu akan menjadi naungan, gitu, ya. Nah, tapi ada naungan yang lebih hebat lagi, itu naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antaranya diberikan kepada siapa? Ini diberikan kepada orang yang bersedekah, tapi sedekahnya khusus, yaitu sedekah yang tersembunyi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha." Seseorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kirinya nggak tahu berapa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ya. Nah ini, ya, sedekah yang sembunyi ini naungannya lebih khusus lagi, ya, naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga sedekah dengan sembunyi ini juga keutamaannya, kata Nabi SAW, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar Rabb." Sedekah dengan sembunyi-sembunyi ini bisa memadamkan murkanya Allah. Nanti di hari kiamat Allah itu marah. Belum pernah marah seperti itu. Para nabi sampai takut semua. Ya, para nabi, para rasul, orang-orang mulia takut semua. Ya, maka nanti yang bisa memadamkan murkanya Allah, ya. Ketika Allah murka kemudian lihat kita, oh ini hamba saya ini, ya. Ini dia mukmin baik, ya. Yaitu dengan apa? Dengan sedekah sembunyi. Maka ini hendaknya kita usahakan untuk memilikinya, yaitu sedekah yang tidak diketahui oleh siapapun juga, ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah keutamaan sholat malam. Ya, keutamaan sholat malam. Yang mana disebutkan dalam hadis tadi, ya, pujian Allah bagi orang-orang yang sholat tahajud, yaitu, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Itu mereka itu adalah orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur mereka.
ya, menunjukkan mereka bangun di malam hari, ya. Yang mana sholat malam ini adalah sholat terbaik setelah sholat fardu. Setelah sholat 5 waktu, sholat apa yang terbaik, yang ya, yang di bawahnya, maka sholat terbaik setelah sholat fardu adalah sholat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ya. Dan sholat malam ini adalah ciri khasnya orang-orang soleh, mindak bisolihi min qablikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cirinya orang-orang soleh sebelum kalian, ya, mereka itu adalah suka bangun di malam ini sholat malam. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau senantiasa bangun di malam sholat, bahkan kata Aisyah, beliau pernah sholat itu sampai kakinya pecah-pecah. Ya, saking panjangnya beliau membaca, saking lamanya berdiri. Ya. Maka ini ya menjadi penyemangat bagi kita sekalian. Yang para salaf dahulu mereka bersemangat sekali. Ya. Di antaranya Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, "Ma baqiya min ladzatid dunya illa salas." Tidak ada kelezatan yang tersisa dari dunia ini kecuali hanya 3 saja. Ya. Yang pertama adalah qiyamul lail, salat malam, wa liqaul ikhwan, ketemu dengan saudara-saudara seiman, wa shalah fi jamaah, dan salat berjamaah. Ya. Jadi, ya, Ibnul Munkadir di sini rahimahullah taala, beliau merasakan kelezatan dunia itu cuma tinggal 3 ini saja yang beliau paling senang. Ya. Yang lainnya sudah tidak, ya. Yaitu salat malam, ya, bertemu dengan saudara-saudara seiman, dan sholat berjamaah. Itu ya, yang dirasakan lezat. Ya. Maka salah satunya adalah sholat malam, ketika seseorang dia bisa bermunajat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Ma na'lamu 'amalan ashadda min mukabaratil lail wa nafqatu hadzal mal." Saya tidak mengetahui amal yang paling berat untuk dilakukan, ya, yaitu daripada berusaha bangun di malam hari untuk sholat, ya, dan menginfakkan harta kita. Ya. Karena bangun di malam hari orang ngantuk, berat. Ya. Sedangkan harta, maka di harta itu, ya, manusia takut miskin. Dia sangat cinta harta. Ya. Makanya yang paling berat, kata Al-Hasan Al-Basri. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa innar rajul la yudnibu dzanba fa yuhramu bihi qiyamul lail, dan seseorang itu dia bisa gara-gara dia melakukan suatu dosa sehingga dia tidak bisa bangun di malam hari. Ya. Maka ketika kita merasakan sulit bangun malam hari, maka khawatirkan jangan-jangan itu adalah karena dosa-dosa kita. Ya. Berkata Al-Fudail bin Iyad, "Idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun wa qad kathurat khati'atuk." Kalau kamu sudah tidak sanggup bangun di malam hari, puasa di siang hari, ya, mau tahajud nggak bisa, mau puasa sunnah juga nggak bisa, ya, maka ketahuilah bahwasanya kamu itu sudah terhalang dari kebaikan, ya. Berarti dosa-dosamu itu sudah numpuk, ya. Maka harus apa? Harus introspeksi diri, ya. Banyak minta ampun, ya, dan berusaha kembali menghidupkan malamnya dan puasa di siang hari. Ya. Berkata Sulaiman Ad-Darani, "Ahlul lail fil lailihim alad min ahlil lahwi fi lahwihim." Yaitu orang-orang yang suka tahajud, ya, ketika di malam hari itu lebih lezat daripada orang yang, ya, ahli maksiat yang berlezat-lezat dengan kemaksiatan mereka. Ya. Orang pelaku maksiat di malam hari mereka, ya, menumpahkan syahwat mereka, hawa nafsu mereka, ya, itu tetap kalah lezatnya dengan orang yang memang mereka, ya, terbiasa bangun di malam hari tahajud, ya.
kelezatannya itu tidak tertanding. Ya. Walau lail mahbatul baqa fid dunya. Bahkan kata Sulaiman Ad-Darani, seandainya tidak ada bangun di malam hari, seandainya tidak ada malam hari, saya sudah tidak ingin lagi tinggal di dunia ini. Ya. Karena itu bagian yang paling dia sukai. Ya. Ketika bisa bermunajat, sujud, ya, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang gelap. Ya. Maka ini menjadi motivasi, mudah-mudahan kita bisa ya bangun di malam hari, ya, berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena barang siapa yang terbiasa berdiri di malam-malam hari, berdiri dengan bacaan yang panjang, maka nanti ketika di padang mahsyar dia harus berdiri ribuan tahun lamanya, itu akan ringan, ya. Karena dia sudah biasa berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan jadikan berdirinya ringan nanti di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keutamaan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, di antara faedah hadis ini adalah yaitu keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya kata namanya dzirwatu sanamil jihad, dan puncaknya dalam Islam ini adalah yaitu jihad, ya. Karena manusia itu yang paling berharga dari dirinya apa? Ya nyawanya, ya. Yang paling berharga yang dimiliki manusia adalah nyawanya. Dan itu dia korbankan, dia siap berikan di jalan Allah. Ketika kapan? Ketika berjihad di jalan Allah SWT. Maka ini puncaknya sudah, puncak pengorbanan. Ya, makanya balasannya pun kalau seseorang dia sampai ya, meninggal di jalan Allah, maka dijanjikan surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, maka ini puncaknya. Makanya ya, jihad ini adalah ya, impiannya orang-orang beriman untuk mendapatkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang kematian yang baik, ya, kematian yang mulia, ya. Namun memang tentu saja tidak mudah, ya. Lihat bagaimana di zaman para sahabat pun, ya, beratnya para sahabat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka harus bersiap untuk mengorbankan ya, harta dan jiwa raga mereka. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah keutamaan menjaga lisan. Ya. Di akhir hadis tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah engkau aku beritahukan ya dengan suatu perkara yang bisa mengumpulkan semua, bisa menjaga semuanya, bisa meraih semuanya itu, ya, yaitu beliau memegang lisan beliau, kufa alaika hada, jaga ini. Ya. Maka orang yang bisa menjaga lisannya, ya, ini dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah bersabda, man yadman li ma baina lihiyaihi, barang siapa yang bisa menjamin ya apa yang ada di antara dua kumisnya, yaitu lisannya, ya, dan apa yang ada di dua kakinya, yaitu kemaluannya, admanulahul jannah, maka aku jamin baginya surga. Ya. Maka lisan ini kalau dijaga bisa apa? Bisa membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau lisan ini tidak dijaga, ya sebagaimana dalam hadis tadi, ya, Muaz bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah kita ini ya lamu akhodir menatakan kalau kita ini akan disiksa gara-gara ucapan-ucapan kita. Maka Rasulullah SAW dengan tegas, wahai Muaz, ya, tidaklah manusia itu dicelupkan di atas wajah-wajah mereka, digoreng di atas wajah-wajah mereka, melainkan karena hasil panenan lisan-lisan. Ya. Maka gara-gara lisan ini wajah-wajah manusia itu digoreng nanti di neraka waliyadzubillah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah.
Sungguh orang itu dia akan mengucapkan suatu ucapan yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat saja, tapi dimurka sama Allah Subhanahu wa taala. Lam yulki bihabal, dianggap itu sepele, dianggap enteng. Ya, yahu biha fi dari jahannam sab'ina, gara-gara satu kalimat tersebut. Dia pun terlempar, terjatuh ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Nah, lisan ini kalau ya benar-benar dimanfaatkan untuk berzikir, untuk berdoa, untuk baca Quran, ya, untuk istighfar, untuk isti'adah, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik, ya, maka dia akan menjadi kebaikan. Tapi sebaliknya, ya, ketika lisan ini dipakai untuk menggibah, untuk berbohong, lisan ini dipakai untuk riya, untuk sum'ah, dan lain sebagainya, waliyadzubillah, maka lisan ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. Ya. Makanya kita menjaga lisan kita. Ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, al-lisanu amirul badan. Lisan ini seperti pemimpinnya badan. Fa'idha jana 'alal a'dha syai'an janat wa idza afa afat. Ya. Kalau lisan ini dia berbuat keburukan, ya, maka ya semuanya pun akan merasakan keburukan. Ya. Tapi kalau lisan ini ya dia baik, ya, maka semuanya pun akan baik. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Eh, ini ya di antara faedah-faedah yang bisa kita bahas dari hadis tersebut, ya. Ada 10 ya faedah yang mudah-mudahan kita semua bisa ya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil kebaikan darinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungan ya dari panasnya api neraka, dan kita diberikan lisan yang baik, lisan yang jujur, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya jika ada pertanyaan maka silakan untuk ditanyakan, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan saya kembalikan kepada Ustaz Ramdhani. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya yang sangat jelas di hadis yang ke-29 ini, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, silakan jika ada pertanyaan yang akan dilayangkan bisa melalui kolom chat ataupun bisa langsung berdialog dengan Ustaz dengan cara raise hand terlebih dahulu, maka kita akan unmute ya, seperti itu supaya tidak bertuburkan suaranya antara satu dan yang lain. Nah, sejauh ini belum ada pertanyaan Ustaz dari para jamaah. Mungkin sambil menunggu, ya itulah mungkin ada satu perkataan Nabi SAW, fakul khairan auliyasmut gitu ya Ustaz ya, untuk lisan kita ini Ustaz ya. Jadi maksudnya mungkin dengan ini semakna gitu Ustaz, apa bagaimana dengan hadis yang lainnya? Terima kasih. Nabi SAW di dalam ya hadis sebelumnya ya, sudah kita bahas juga ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka hendaknya dia berucap baik atau diam. Ya. Artinya pilihannya cuma dua, tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau itu ucapannya baik, maka diucapkan. Ya. Kalau ucapan itu buruk, maka diam. Ya. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ya. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya kita selalu menimbang ucapan-ucapan kita. Ya. Apakah di situ ada ridha Allah ya, yang bisa membawa kita ke surga, atau jangan-jangan ucapan kita di situ ada maksiat kepada Allah yang bisa mendatangkan murkanya. Ya, dan selalu ingat ya bahwasanya ketika ucapan kita itu berisi dosa, kemaksiatan, ya, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu bisa dipanggang di wajahnya di atas neraka gara-gara ucapannya. Ya. Wajah kita ini yang kita rawat demikian baiknya, itu bisa nanti digosong, dipanaskan di dalam api neraka.
ya. Kalau apa? Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ya. Lisannya terus berbohong, ya. Lisannya suka membuli orang, ya. Lisannya suka menyakiti orang lain, ya. Maka ya, ini resikonya apa? Resikonya nggak main-main kalau kita nggak jaga lisan, neraka, ya. Makanya jadi dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Satrul memang pilihannya cuma dua, ya. Ucapan yang baik atau diam, ya. Karena kalau kita ambil pilihan yang ketiga, maka ditakutkan resikonya adalah anar, ya. Resikonya dipanggang di neraka waliyadzubillah. Ya, wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lanjutan Ustadz ternyata dari diskusi tadi. Setelah Nggih, dipancing silakan. ini ada Ustadz satu. Nggih, monggo. Pak Ustadz mohon izin bertanya, apakah dengan demikian kita tidak boleh bercanda, Pak Ustadz? Ya, bercanda boleh saja, ya. Bercanda adalah sesuatu yang ya boleh, ya. Bahkan ya Nabi SAW pun juga bercanda ya dengan para sahabat, ya. Maka bercanda itu boleh selama dia tidak melampaui batasan, ya, tidak berlebihan, ya. Juga di situ tidak ada dusta, ya kata Nabi SAW, anak dominun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, ya. Saya menjamin rumah di pertengahan surga bagi orang yang dia meninggalkan dusta meskipun cuma bercanda, ya. Maka nggak boleh apa namanya berbuat dusta meskipun dalam candaan, ya. Oleh karena itu banyak candaan-candaan yang sifatnya itu kan apalagi sekarang musim ya apa namanya komika ya dan lain sebagainya yang membuat canda-candaan tapi yang itu adalah nggak ada secara realitanya, ya. Makanya harus berhati-hati, ya. Ini termasuk bahaya lisan yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Nabi SAW, wailun liman yatakallam bi kadzabatin liyudhika bilkum fawailun lahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka seseorang yang dia menyampaikan sebuah kebohongan dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa, celaka dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sekali lagi bercanda itu boleh saja selama tidak melewati batasannya. Ya tadi diantaranya adalah nggak boleh bohong, ya. Juga tidak boleh merendahkan orang lain, ya. Ya, tidak boleh sukhriyah, la yaskhar qaumun min qaum, ya. Satu kaum tidak boleh dia merendahkan kaum yang lain, ya. Juga jangan membuli orang lain, ya. Mengejek orang lain. Sekarang canda-canda itu sifatnya mengejek, ini nggak boleh, ya. Atau menyakiti hati seseorang, ya. Atau candaan itu sifatnya adalah ghibah, ya. Menyindir orang, ya. Maka ini juga harus berhati-hati, ya. Tapi sekali lagi, selama tidak ada itu semua, ya, maka bercanda boleh saja, ya, untuk memasukkan kegembiraan, ya, untuk menjaga suasana, ya, ceria, ya. Maka itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah Ustadz. Bahkan sekarang itu jadi industri entertainment ya Ustadz, kayak seperti stand up comedy yang seperti itu Ustadz ya, yang Nggih, nggih, di betul sekali. dalamnya ini yang kita harus berhati-hati dengannya Ustadz ya, karena ada Betul. sesuatu hal dari Rasulullah Ya, kadang SAW yang harus sampai melampauinya bahkan sampai merendahkan syariat misalnya, menghina menghina agama, ya. Ini bahaya sekali. baik. Ya, untuk Alhamdulillah, konten-konten begitu kan ya. Konten-konten sampai akhirnya untuk lucu-lucuan tapi ternyata di situ ada ya unsur yang ya menghina sunnah, menghina Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu berbahaya sekali. baik. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita di malam hari ini mendapatkan ilmu tersebut dari Ustadz sehingga kita bisa berhati-hati atasnya. Insyaallah. Alhamdulillah Ustadz sudah tidak ada pertanyaan lagi Nggih. untuk kita di malam hari ini. Kita berada di penghujung acara. Mohon kiranya Ustadz bisa menutup dengan
doa dan sekaligus dengan doa kafaratul majelis. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghdina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina min masa'ibid dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna. Allahumma ij'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.